Ke kasus lainnya pemirsa, sakit hati cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jawa Barat berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam. Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab dari ledakan tersebut. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air. Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh Puslap 4 yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan Puslap 4. Sebelumnya ledakan terjadi di gedung Geraha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari gedung Geraha Kutilang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba yang bertempat di sebuah pemukiman elit di Kota Bandung, Jawa Barat.
Polisi mengamankan 3 tersangka, alat isap sabu, dan bahan pembuatan narkoba jenis ekstasi cair. Dari keterangan 3 orang terduga pelaku, mereka baru menempati dan memproduksi narkoba di rumah tersebut selama hampir 1 bulan. Mereka meracik dan membuat ekstasi cair untuk disebarkan menjelang perayaan Tahun Baru. Salah seorang terduga pelaku mengaku mendapatkan perintah dari seseorang untuk meracik dan mengemas narkoba dengan bahan yang sudah disediakan dan dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah per orang per bulannya. Ekstasi cair yang ditemukan di rumah berlantai 2 tersebut dikemas sedemikian unik, menyerupai minuman kemasan untuk anak-anak dan bertuliskan Fly Title the End. Diperkirakan nilai narkoba yang berhasil diamankan mencapai setengah triliun rupiah. Pemirsa, pengacara Rasman Arief Nasution akan menggelar sidang perdana dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Sidang digelar di Pengadilan Jakarta Utara dengan agenda adu argumen antara keduanya. Polemik hukum antara 2 pengacara ternama yakni Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Hutapea semakin memanas. Rasman yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hotman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat melontarkan tantangan terbuka untuk bertarung langsung di persidangan. Kasus ini bermula ketika Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman Paris, mengaku dilecehkan oleh Hotman dan melibatkan Rasman sebagai kuasa hukumnya.